yang kayak gini nggak usah lah ya ini jelasin. bukan ininya kita. Nah, intinya yang ini tuh ya, kalau kita bicara tentang akuntansi untuk pensiunan dan imbalan dan imbalan pensiun ini, pension plan accounting inilah. Kan ada 3 nih. Ada contributory, non contributory, sama qualified pension plan. Contributory ini berarti kayak si pegawainya itu secara sukarela gitu membayarkan. Non contributory ini berarti si pegawai membayarkan melalui perusahaannya, kayak gitu kan. Jadi si perusahaan yang bayarkan gitu, tapi punyanya si pegawai gitu. Nah, qualified pension plan ini apa sih, ini menawarkan tax benefit, nggak tahu lainnya apa. Pension fund should be separate legal and accounting entity, nanti lah ya. Nah, defined contribution plan sama defined benefit plan, yang ini tuh apa, ini tuh bahwa kontribusinya yang pasti. Kalau kontribusinya pasti berarti bahwa jumlah uang yang dibayarkan udah ditentukan di awal secara tetap. Jadi kan kayak misalnya gunggungannya premi yang harus dia bayarkan itu senilai misalnya 1 juta per bulan gitu. Tapi kalau defined benefit plan ini yang udah pasti itu adalah bahwa ketika aku pensiun aku akan mendapatkan 200 juta. Intinya kayak gitu. Jadi itu yang udah pasti, yang ini itu yang pasti. Jadi itulah perbedaan antara contribution plan sama defined benefit plan, kayak gitu aja. Nah, selanjutnya kita akan mengukur liability. Itu nggak di sini. Role of actuaries. Ini nggak terlalu kita perlu bahas lah ya, perannya si aktuaris apa. Intinya itulah yang menghitung berapa sebenarnya pension obligation, menghitung berapa dan lain-lainnya itu. Itulah tugas orang aktuaris. Dan nanti ketika terjadi perubahan aktuaris, yang paling penting itu ini. Dari aktuaris menurutku yang paling penting itu adalah bahwa asumsi si aktuaris ini sangat mempengaruhi defined benefit obligation nantinya. Nanti kan kita akan membahas nih defined benefit obligation. Di situ asumsinya si aktuaris itu sangat penting. Karena apa? Ketika dia bilang berubah asumsinya dia, ya pastilah berdasarkan informasi terbaiknya dia. Kalau dia bilang ada perubahan dari si aktuarisnya, otomatis nanti ini akan mencatat adanya liability gain or loss gitu. Nanti kita lihat ada liability gain or loss. Di mana liability gain or loss ini nanti dicatat pada OCI gitu. Ada dua ukurannya, apa sih ini? What is the pension obligation that companies should report in pension? Ada 2 pertanyaan yang harus yang harus diketahui dari liability ini. Pengukuran liability, oke. Nah, ini yang penting. Measures of the liability. Pengukuran dari liability. Net defined benefit obligation atau aset kan. Cara gampangnya itu sebenarnya net defined benefit liability lah atau aset. Jadi kita akan mencatat sebagai net defined net defined benefit liability ketika liability-nya kita lebih besar daripada plan aset. Itu artinya berarti defisit kan. Asetnya 900, kewajibannya 1 juta. Otomatis defisit. Berarti kita mencatatnya sebagai net defined obligation atau liability. Namun ketika surplus, di mana plan aset bisa lebih besar dibandingkan dengan benefit obligation, itu jadinya berapa? Itu kita akan mencatat sebagai net defined benefit aset gitu. Ketika surplus dicatat aset, ketika defisit dicatat sebagai liability atau obligation. Kayak gitu. Nah, nanti kita fokusnya itu di ini aja ya. Di di entries di jurnal sama di worksheet-nya. Yang itu. Katanya dia CSB ini mencatatkan bahwa defined benefit obligation dan plan aset dalam current period itu harus diakui dalam comprehensive income. Gila, ribet banget. Kemudian selanjutnya perusahaan akan melaporkan
dari elemen-elemen apa sih? Seperti differentiation of this. Oke, nantilah ini kita lihat. Jadi katanya gini ya, bahwa semua perubahan define benefit obligation itu dan plan aset itu di dalam periode berjalan itu akan dia akui di dalam comprehensive income. Semua perubahan define benefit obligation, perubahan pada plan aset, ini akan diakui di dalam comprehensive income. Sedangkan define benefit dan obligation-nya ini tadi kan disajikannya di dalam OCI, nanti dibedakan tersendiri, nggak digabung mereka itu. Kayak gitu aja. Gitu. Selanjutnya, ada 3 yang sangat penting harus kita ketahui komponen dari pensiun cost. Ada 3 komponen yang paling penting dari pensiun cost ini. Apa itu? Yang pertama, service cost. Yang kedua, net interest. Di mana net interest ini ada 2 komponennya. Ada interest expense dan ada interest revenue. Gitu. Dan yang ketiga, ada remeasurement. Remeasurement ini akan diakui di dalam OCI. Sementara service cost dan net interest ini diakui di dalam net income gitu. Nah, selanjutnya ginilah ceritanya. Atau aku buat ini baru lah ya. Kayak lebih enak kayak gini ceritanya. Kelihatan kan? Ada 3 komponen dari pensiun cost ini. Apa aja yang 3 itu? Yang pertama kita harus paham benar-benaran service cost. Oke. Yang kedua, kita itu harus paham yang namanya net interest. Di net interest ini nanti ada 2 pasti di sini. Pasti di sini ada interest expense dan interest revenue. Gitu. Dan yang ketiga, di sini ada inilah yang mau kita bahas satu persatu semuanya. Sorry ya guys, nanti kalian melihatnya di PPT aja deh. Aku mau lama banget soalnya ntar kalau dari PPT semuanya. Kita bahas satu persatu ya. Oh, ingat dulu bahwa yang dua ini nantinya harus dilaporkan di net income. Apa sih? Dilaporkan dalam net income. Dilaporkan dalam net income berarti ini akan dilaporkan dalam ini kan income statement. Dan ini juga income statement. Dan yang ini sebagai OCI. Berarti nanti ini di apa namanya? Statement of comprehensive income itu pokoknya. Nah, catatan yang paling penting yang ini dulu. Nah, pertama kita bahas dulu tentang yang namanya service cost. Nah, service cost ini apa yang paling penting di sini? Aku nyatat yang paling penting-penting aja dulu ya. Di sini yang paling penting ada 2 hal, yaitu current service cost sama past service cost. Current service cost ini apa? Pengaruhnya nanti di dalam jurnal dan di dalam worksheet bahwa service cost yang dikeluarkan di bulan ini kan otomatis itu kan yang dikeluarkan perusahaan. Berarti kan atau gini dulu deh, aku tunjukkan ini ya dulu. Biar ini. Nah, ini guys. Lihat ya, coba kita perhatikan. Ini dari sisinya sih. Nih, yang nantinya yang aku maksudkan itu, aduh di mana sih yang itu? Udah nggak kelihatan lagi. Ini yang define benefit obligation yang dikatakan di awal tadi, sama ini yang plan aset itu. Ketika
plan asetnya lebih besar dari defined benefit obligation, apa yang akan kita akui di sini adalah net defined benefit asset. Nah, ketika obligation yang lebih besar daripada aset, berarti kita akan mengakui net defined benefit obligation atau net defined benefit liability gitu. Itu maksudnya aku bilang tadi. Nah, selanjutnya nanti kan kita saat menjurnal memerlukan pension expense, cash, OC, pensiun aset atau liability. Nah, sekarang yang akan dibahas ini adalah tentang service cost. Service cost itu nantinya, ini ya, kita itu fokusnya di sini dulu. Define benefit obligation dan aset ini. Itu yang aku maksud di sini. Jadi, current service cost itu akan meningkatkan apa? Akan meningkatkan define benefit obligation. Itu. Ini. Jadi ketika nanti ada pembayaran, ketika ada nanti current service cost yang dikeluarkan perusahaan, itu nanti akan menambah di sini. Itu dulu. Nah, yang selanjutnya, past service cost. Apa past service cost ini? Ini dulu ya. Ini nanti akan mengubah define benefit obligation. Kenapa mengubah define benefit obligation? Kenapa nggak meningkatkan atau mengurangi? Karena tergantung pada situasi dan kondisi. Bisa meningkatkan, bisa juga mengurangi. Gitu. Nah, contoh dari past service cost ini apa sih? Contohnya itu kayak di PPT nanti. Coba ya kalian lihat. Itu namanya ada kayak plan amandemen namanya. Jadi, penyebab dari past service cost ini, penyebabnya itu gini. Yang pertama katanya ada introduction of plan. Yang kedua ada withdrawal, penarikan dari ini kayak inilah ya mungkin plan. Sama yang ketiga change plan. Nah, ketika nanti sama yang kedua ini penyebabnya itu bisa dua hal. Yang pertama penyebabnya itu bisa karena amandemen, dan yang kedua itu bisa karena curtailment. Ini contohnya ini apa? Ini kayak berkurang jumlah pegawai, pengurangan jumlah pegawai yang signifikan, pengurangan jumlah pegawai yang signifikan yang menerima si ini tadi plan ini tadi. Jadi ketika terjadi kondisi-kondisi seperti ini, inilah yang disebut sebagai past service cost, di mana past service cost ini nanti bisa menambah atau mengurangi defined benefit obligation. Ini bisa menambah atau mengurangi di sini. Nanti ya ini kita bahas. Kita tahu dulu tentang ini. Oke. Yang kedua, itu ada yang namanya net interest kan tadi. Yang pertama kan service cost. Yang paling penting itu ada yang namanya current cost dan past service cost. Current cost itu udah pasti akan meningkatkan defined benefit obligation, sedangkan past service cost itu akan mengubah defined benefit obligation, apakah meningkatkan atau mengurangi gitu. Nah, yang kedua itu kita akan bahas tentang net interest. Di mana di net interest ini sendiri ada dua komponen kan di sini tadi, kayak yang aku bilang
ada yang namanya interest expense. Ada yang namanya interest expense. Di mana interest expense-nya ini nanti akan kita peroleh dari mana? Discount rate. Discount rate-nya ini kita kalikan dengan defined benefit obligation-nya. Defined benefit obligation-nya. Sedangkan interest revenue itu gimana? Berarti discount rate-nya kita kalikan dengan plan aset. Ini. Jadi kan kita kan udah ngerjain soal-soal nih kemarin. Jadi nanti maksudnya itu gini. Kan nanti kan di sini ada item-item nih. Salah satu item itu kan tadi kita udah bahas service cost. Service cost ini akan meningkatkan defined benefit obligation. Pas service cost bisa menambah atau mengurangi dari defined benefit obligation. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga kita bahas ada yang namanya interest expense. Itemnya interest expense. Hasil dari interest expense ini diperoleh nanti dari discount rate kita kalikan dari nilai si defined benefit obligation. Berapa di sini. Terus interest revenue itu adalah persentase dari discount rate kalikan dengan ini, plan asetnya ini. Gitu. Kayak gitu kalau yang net interest itu. Nah, sehingga apa maksudnya? Sehingga kan rumusnya kan ini. Interest expense-nya. Nanti interest expense-nya ini akan meningkatkan defined benefit obligation. Berarti kalau interest revenue ini gimana menurut kalian? Meningkatkan defined gimana? plan asset. Betul banget. Nah, berarti kalau yang itu meningkatkan plan aset gitu. Discount rate-nya itu nanti pastilah udah diketahui di soal kan, gitu. Biasanya discount yield-nya itu diketahui di soal. Nah, itulah dari sisi net interest. Yang ketiga, mari kita lihat bagaimana remeasurement-nya. Oke. Apa di sini nih yang paling penting? Di remeasurement ini ada dua yang paling penting, yaitu yang aset. Sekarang tuh masih apa ya itu. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Di sini yang paling penting ada aset gain or loss, sama ada yang namanya, kalau ada aset berarti harus ada liability kan. Ada aset gain or loss, ada liability gain or loss. Apa aset gain or loss itu? Aset gain or loss itu, ini dulu ya. Ini yang pertama, ini mempengaruhi plan aset. Itu dulu, akan mempengaruhi plan aset. Sedangkan ini liability gain or loss ini, kalau liability gain loss ini akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi defined benefit obligation. Jadi mulai dari tadi ya guys, aku tuh mengarahkan kita supaya lebih ini tentang ini semua. Tentangnya ini, perlakuan dari setiap item-item nanti terhadap ini. Itu yang lebih kutekankan karena menurutku dalam pengerjaan soal itu yang paling perlu. Nah, aset gain or loss itu kan mempengaruhi plan aset. Tapi tuh kayak Pak Fajar. Tapi Pak, terus Pak yang aset gain or loss-nya itu dapatnya dari mana? Nah, aset gain or loss ini didapat dari selisih antara interest revenue dengan actual
return on plan asset. Nah, selisih antara interest revenue dengan actual return on plan asset itulah yang disebut sebagai asset gain or loss. Di mana asset gain or loss ini, item asset gain or loss ini nanti akan mempengaruhi si plan asset gitu. Berarti kalau mempengaruhi, ketika dia gain akan menambah dan asetnya, sedangkan loss akan mengurangi plan asetnya. Gini. Jadi nanti kan di sini kita bakal mungkin kita bisa mencatat yang namanya asset gain or loss, di mana nanti itu kita peroleh dari selisih antara interest revenue sama actual return on plan asset. Ketika dia gain itu gimana sih? Bayangkan gini, kalau kalian kenapa nggak bertanya kita gainnya itu dari mana, lossnya dari mana? Ini kan tadi kan selisih antara interest revenue dengan misalnya ini expected. Nah, berarti kita akan mengakui gain kapan? Kita akan mengakui gain aset itu ketika aktualnya lebih besar daripada yang diekspektasikannya, ya kan? Kan kita expected interest revenue kita itu misalnya 6.000, tapi aktualnya itu bisa terjadi sampai 8.000. Otomatis kan ada gain on asset senilai 2.000. Nah, 2.000 itulah sebagai gain. Asset gain lah di sini, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua tentang liability gain or loss ini kan tadi mempengaruhi defined benefit obligation. Sebenarnya dari mana kita memperoleh liability gain or loss ini? Ini sesuai perubahan asumsi aktuaris itu. Makanya tadi bilang di awal bahwa si aktuaris yang tugasnya itu menentukan defined benefit obligation, ketika dia punya asumsi baru harusnya segini gitu, berarti harus kita restrukturisasi lagi lah. Jadi akun perubahannya itu disebut sebagai liability gain or loss kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tuh akan bahas tentang inilah, langsung ke soal nggak ya kita? Bentar. Remeasurement ini dulu deh. Remeasurement ini kan penyebabnya apa? Terjadi hal-hal yang tidak dikendalikan dan tidak terprediksi sebagai akibat dari perubahan yang tiba-tiba dan perubahan yang besar di dalam fair value of plan asset, perubahan asumsi aktuaris. Oh, ya bener lah, sama kok ini. Jadi liability gain or loss ini kan tadi terjadi perubahan asumsi si aktuaris. Ketika si asumsi aktuaris berubah, otomatis apa yang berubah? Otomatis akan terjadi perubahan pada fair value. Terjadi perubahan pada fair value dari dan asetnya. Gitu. Selanjutnya, gain and loss ini akan dilaporkan di dalam OCI. Kayak udah kita bahas tadi. Oke, habis itu apa ya lagi yang mau kita bahas ini? Bentar. Oh, dari tadi kan kita bicara nih tentang plan aset gitu kan. Jadi kalau kita buat, jadi kan dari 1 udah beres nih, 2 udah, 3 udah. Yang selanjutnya coba kita buat bahasan baru tentang yang namanya plan aset. Plan aset ini apa sih? Plan aset yang ini. Plan aset itu nanti yang ini, yang ini. Yang plan aset yang ini. Apa sih ini?
Aduh, apaan ini? Oke. Nah, sekarang tuh di plan aset. Di plan aset ini, berarti tadi apa aja sih yang mempengaruhi plan aset itu kalau kita bisa simpulkan? Interest. Betul. Interest revenue, tapi harus dibilang interest expense kan nggak berpengaruh. Berarti yang ya kayak itu yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi plan aset itu tadi satu, interest. Interest apa? Interest revenue. Itu. Yang kedua, ada yang namanya contribution. Yalah pasti. Kan nanti ya item-item. Item-item inilah nanti yang mempengaruhi contribution. Habis itu actual apa lagi ya? Bentar ya. Actual return. Sama benefit paid. Habis ini kita langsung bahas soal lah supaya jangan ngebingungin. Inilah nanti yang mempengaruhi plan aset ini. Oke. Ternyata dasarnya kayaknya udah cukup gitu. Udah. Kalau kita ini udah tahu, pasti kita bisa ngerjain yang ini semua. Pasti kita udah bisa ngerjain yang ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Si Hasbro SI ini kan punya plan aset. Nah, kita sekarang bicara tentang plan aset ini dulu ya. Tentang yang barusan ini. Kita jelasin yang ini. Nah, plan aset 4.200.000 di 1 Januari 2019. Selanjutnya di 2019 ya ada kontribusi ini nih. Jadi plan asetnya ada 4.200.000. Habis itu ada kontribusi 300.000. Habis itu to the plan and paid out retirement benefit. Nah, berarti kan ada benefit paid senilai 250.000. BTW tadi kita benefit paid-nya belum bahas ya bagaimana perubahannya. Benefit paid kan artinya apa sih? Benefit paid ini berarti bahwa si perusahaan bukan asuransi apa sih? Perusahaan pensiunan. Nah, perusahaan pensiun itu kan berarti membayarkan kewajiban mereka. Artinya apa? Membayarkan bentar dulu deh. Ini. Kalau kita lihat ya, defined benefit obligation dan plan aset ini merupakan bagiannya si perusahaan Indonesia biar enak bilangnya taspen lah. Nah, defined benefit obligation dan plan aset ini, inilah jurnal, inilah bagiannya si taspen. Inilah bagiannya si kita, si perusahaannya si yang mengasuransikan. Itu dulu. Nah, ternyata kalau ada benefit paid, artinya si taspen itu membayarkan, berarti akan mengurangi plan asetnya. Gitu. Sementara contribution ini ya akan meningkatkan kalau ini ya logikanya supaya ini nggak perlu dihafal sih sebenarnya kan contribution yang kita bayarkan, uang yang kita bayarkan dari kita perusahaan ya otomatis akan meningkatkan plan asetnya kan, dan akan meningkatkan juga kewajibannya mereka kan, makin banyak uang yang kita kasih makin banyak juga uang yang akan kita terima. Uang yang kita terima adalah uang yang dibayarkannya si taspen nanti kayak gitu. Jadi coba kita bahas soal yang ini ya, kita bahas soal yang ini. Jadi katanya ada plan asetnya 4.200.000 di 1 Januari 2019. Ada kontribusi diterima. Kontribusi yang diterima otomatis akan meningkatkan plan asetnya dong. Kan 300.000. Selanjutnya dibayarkannya 250.000.
Nah, karena benefit paid-nya udah dibayarkan, otomatis kan plan asetnya dia berkurang. Kewajibannya dia kan berkurang 250.000. Nah, its actual return on plan asset itu adalah 210.000. Nah, actual return-nya itu dihasilkan 210.000, ya otomatis akan menambah lah kan, menambah. Nah, berarti perhitungan plan asetnya itu ya udah gampang aja kan. Yang awal kontribusi akan meningkatkan. Ingat satu lagi yang perlu diingat-ingat lagi bahwa di sini plan aset itu ini akan apa ya namanya? Ini kan worksheet kan. Worksheet itu kalau nilainya negatif berarti dia di kredit. Kalau nilainya positif berarti dia di debit gitu. Aset kan ininya di apa sih namanya? Jurnal apa sih namanya? Posisi yang sebenarnya kan dia di debit kan. Makanya dia positif nih. Berarti kalau dia meningkat akan jadi positif, kalau dia berkurang akan jadi negatif. Oke? Sementara defined benefit obligation, akun resminya dia kan sebenarnya kan dikredit kan. Yang namanya obligation pasti dikredit dong, payable gitu kan. Kewajiban. Otomatis kalau di worksheet posisinya dia gimana? Posisinya dia dikredit. Kalau dikredit ditandai dengan negatif. Artinya defined benefit obligation akan bertambah ditunjukkan dengan negatif-negatif. Kalau defined benefit obligation berkurang ditunjukkan dengan positif ini. Kayak gitu. Paham kan yang itu? Oke? Paham. Oke, yang itu kan. Beres dulu yang ini. Sehingga kita dapat kalau plan asetnya senilai 4.460. Yang ini nggak usah kita bahas karena tinggal membalikkan yang itu tadi, dan ini pun salah. Itu. Nah, inilah yang tadi itu. Untuk menjurnal, kan sebenarnya kan tujuan final dari pensiun plan aset ini kan tujuan final itu kan kita mampu membuat entries dan worksheet-nya kan dengan benar gitu. Jadi kita perkenalkan dulu nih, ada item-item yang harus diisi nanti di sini. Item-item itu kayak yang udah aku jelasin tadi, ada kayak service cost, past service cost, ada contribution, ada interest expense, ada benefit paid, dan lain sebagainya itu. Nah, annual pension expense ini berarti ya ini kita beban yang harus kita bayarkan kepada si ini. Terus cash ini nanti biasanya ini cuma berasal dari contribution aja. Contribution itu kan dalam bentuk cash. Terus OCI, gain or loss-nya ini tadi, yaitu tadi selisih antara yang apa tadi yang liability gain or loss itu, nanti ini akan ada OCI-nya. Terus ini ya, inilah selisihnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuklah ke soal. Bentar, ini udah langsung lengkap ya, nggak satu per satu gitu. Iya ya. Harusnya tuh jangan kelihatan nggak guys? Pada 1 Januari 2009. Nah, di 1 Januari 2019 ini si Zarl ini tersedialah informasi tentang pensiun plan-nya dia selama tahun 2019. Jadi gini, kita sekarang akan membahas 2019. Jadi itu sebenarnya satu soal kan. 2019, 2020 sampai dengan 2021 gitu. Inilah kalau ada soal yang inilah kayak kata bapaknya itu, ini udah benar-benar soal tersusah lah di pension plan ini, yang kalau kita disuruh menyajikan sampai dengan 3 tahun kayak gitu. Jadi tahu dulu ya, ini di 1 Januari 2019 data-datanya. Ada plan aset senilai 1.100.000. Oke. Jadi 1.900.000. Senilai 1.900.000 ini berarti ini 100.000 plan asetnya. Oke. Selanjutnya,
Define benefit obligation-nya 100.000. Oke, berarti di sini 100.000 kan? Ingat, karena dia posisinya kredit, otomatis jadi negatif kan ini? Nah, annual service cost adalah 9.000. Nah, berarti annual service cost ini, kayak yang tadi kan udah dibahas, bahwa annual service cost atau service cost itu tadi akan apa? Akan meningkatkan plan aset kan. Nah, yang tadi itu service cost ya. Yang itu bentar. Annual service cost-nya itu nilainya adalah 9.000. Gimana tadi kita bahas bahwa service cost mana ya tadi? Service cost itu akan, nah ini service cost. Nah, service cost ini tadi katanya kan ini kan di service cost bahwa current service cost itu atau annual dari current service cost itu akan meningkatkan defined benefit obligation, ya kan? Berarti di sini service cost yang 9.000 itu akan meningkatkan. Nah, kan tadi kalau si defined benefit obligation meningkat kredit kan. Nah, meningkatkan dia 9.000 gitu. Selanjutnya diskon rate-nya 10%. Untuk apa kita ketahui diskon rate-nya ini? Ya untuk interest expense sama interest revenue-nya. Interest expense akan mempengaruhi defined benefit obligation. Jadi lihat ya, interest expense-nya senilai 10.000. Dari mana 10.000? Ini tadi 10%-nya ini kita kalikan dengan ini. Defined benefit obligation-nya kita 100.000. Berarti jadi 10.000. Ingat bahwa interest expense akan meningkatkan defined benefit obligation, sedangkan interest revenue akan meningkatkan plan aset gitu. Sama caranya. Interest revenue berarti discount rate yang diketahui 10%. Oh ini ada ternyata. Yang 10%-nya tadi kita kalikan sama plan aset yang 100.000 gitu. Di sini udah. Nah, tadi kan contribution. Tadi kan udah aku bilang di awal bahwa yang contribution itu akan ya contribution kita akan mengurangi cash di perusahaan kita kan senilai 8.000. Nah, di sini tadi bahwa yang mempengaruhi contribution ini, contribution itu akan meningkatkan plan aset gitu. Contribution akan meningkatkan plan aset. Aduh. Gimana ini? Akan meningkatkan plan aset. Contribution kita akan meningkatkan plan aset kan 8.000. Betul. Nah, sedangkan benefit paid, ingat lagi tadi di sini udah benefit paid itu akan mengurangi plan aset. Karena apa? Ya iya dong, mereka si taspennya udah bayar, otomatis kewajibannya otomatis ketika si taspen itu membayarkan kewajiban mereka, ya kewajibannya berkurang. Berkurang kan ditandai dengan ini. Positif kalau di obligation dan negatif kalau di plan aset. Berkuranglah plan asetnya 7.000, berkuranglah di plan-nya 7.000 kayak gitu. Kalau untuk benefit. Jadi sekali lagi kita review bahwa ingat service cost yang 9.000 ini kan yang kita akui sebagai annual pension expense kita itu akan meningkatkan defined benefit obligation. Interest expense akan meningkatkan defined benefit, akan meningkatkan DBO. Sementara interest revenue akan meningkatkan plan aset, contribution akan mengurangi cash kita, dan akan meningkatkan plan aset. Benefit paid itu nggak berpengaruh di perusahaan kita kan. Itu tuh cuman kewajibannya si taspen berkurang, ya plan asetnya si taspen pun berkurang jadinya. Kayak gitu. Sehingga totalkan ini semuanya diperoleh 9.000. Totalkan ini semuanya 8.000. Sehingga nanti selisihnya, bentar, ini ditahan dulu. Ini sebenarnya diperoleh dari mana? Kalau kita totalkan ini semuanya, hasilnya negatif 112.000. Plan asetnya 111.000. Ada selisih kan? 1.000. Ini tadi yang tak bilang ini tuh. Ketika obligation-nya itu lebih besar daripada plan aset, otomatis di sini kita akui apa? Kita akui lah di sini net defined benefit liability atau net defined benefit obligation senilai 1.000. Itulah ini 1.000 ini. Kan negatif ini lebih besar daripada positif ini, berarti jadi negatif. Dari sini nanti hasilnya negatif gitu.
Sementara untuk ngejurnalnya itu ya ini udah enak banget ini. Inilah yang mau kita jurnal yang di kotak ini. Yang di ini kan. Berarti apa namanya? 8.000 pension expense yang ini 9.000. Cash yang kita keluarkan 8.000 sama pension aset atau liability 1.000. Oke, paham kan sampai sini? Paham nggak guys sampai sini? Tanya dulu. Mencerna. Atau coba tanya deh. Aku yakin banget sih kalau misalkan yang kayak ini tuh udah dipaham, misalnya bahwa interest revenue ini akan apa tadi? Ya akan meningkatkan si plan asetnya, actual return ini tadi akan meningkatkan, contribution akan meningkatkan, benefit paid akan mengurangi, yang kayak gitu-gitunya. Akun-akun ini aja nanti diketahui dengan pas, insya Allah pasti bisa. Lihat dah. Oke. Ini guys yang tadi yang tak bilangin tentang past service cost itu tadi kan bisa terjadi karena adanya past service cost itu bisa terjadi apa Pak? Nah, tadi kan ini terjadi karena amandemen sama curtailment-nya ini tadi. Jadi kemarin tuh kan kata Bapak itu juga bahwa ini nggak akan selamanya dong akan mengurangi atau akan menambah si ininya si defined benefit obligation tergantung situasinya kayak gitu. Nah, entry di tahun 2019 udah beres kan? Udah beres. Sekarang itu kita akan membahas entry di tahun 2020. Nah, yang ini di tahun 2020 si Zaral tadi, ingat-ingat, jangan lupakan yang ini tadi. Kita tadi punya pension asset liability 1.000 yang saldo kredit. Berarti kan saldonya sebenarnya pension liability kan? Terus yang ini tuh defined benefit obligation-nya 112.000, ini 111.000. Karena apa? Karena nanti kita gunakan di sini. Bentar. Di 1 Januari 2020, ZAR mengamandemen ada perubahan terhadap pension plan to grant employee past service benefit with a present value 81.600. Berarti akan mempengaruhi plan aset sebesar segini kan. The following additional fact apply to the adalah, nah ini dulu nih kita bahas ya. Annual service cost adalah 9.500. Tadi gimana tentang annual service cost? Tengok dulu nih, agak telah aku terbuka. Ini kan tadi, ini kita buat dulu di sini ya. Ini akan menambah defined benefit obligation. Oke. Nah, discount rate 10% ini akan kita gunakan untuk menghitung apa? Menghitung interest expense sama interest revenue. Di mana interest expense itu adalah 10% dikalikan dengan DBO, sementara interest revenue 10% dari plan aset gitu. Dari saldo maksudku, dari saldo nanti. Nanti kan saldonya diketahui di atas itu. Nah, annual funding contribution 20.000. Nah, ada contribution senilai 20.000. Apa efeknya? Efeknya kan plan aset. Betul, nambah plan aset. Nambah plan aset. Oke. Selanjutnya, benefit paid. Benefit paid tadi apa ininya? Efeknya? Mengurangi DBU sama plan aset. Betul banget. Mengurangi DBU dan plan aset. Gitu kan. Nah, buatlah katanya worksheet dan jurnalnya di 31 Desember 2020. Oke, kita buat. Jangan lupakan yang ini tadi. 1.112, 111. 1.100. Nah, oke. Berarti, mana? Kok yang itu hilang-hilang ya? Yang penunjuk-penunjuk. Oh, ada ternyata. Wow. Aduh. Mana sih?
Berarti nanti di sini, pastilah di sini ada 1000 kan? Iya, pasti di sini ada 1000. Iya. Nggak bisa. Oh, alah. Apa sih? Ganti pointernya, Ri. Oh iya. Ulang aja, ulang. Nah, ini kan 1000 kan tadi. Yang tadi Ya. itu. Emang ini nggak bisa dihapus apa? Eraser. Oh bisa. Wow, magic. Oke, yang tadi kan ini dari tahun 2019 kemarin ya. Di 2019 per 31 Desember 2019 kita dapat saldo segini, 1000 kredit, 112.000 kredit, pastilah ini karena obligation, asetnya 111.000. Nah, di soal tadi diketahui bahwa di soal ini kok nggak bisa ya? Di soal ini tadi diketahui ada apa? Ada ini. Ada past service benefit with present value 81.600. Hati-hati yang ini tadi. Berarti ketika ada past service cost, ini kan diakui sebagai past service cost kan. Past service cost itu akan apa tadi efeknya? Past service cost ini bisa menambah atau mengurangi kan. DBU. Tapi yang ini, ya, tapi ini kenapa jadi menambah DBU? DBU karena bangga ngapain dah lo? Bahwa katanya kan orang yang mau bentar, biar tak tunjukin. Ini tadi saldonya udah. Mana sih? Oke. Selanjutnya ini tadi yang si apa namanya? Pas service cost itu kan ini apa namanya? Grant si perusahaannya menambah jumlah pegawai yang akan menerima pensiunnya. Itulah ceritanya. Jadi kewajibannya si perusahaan pun akan bertambah sebenarnya 81.600. Biayanya perusahaan akan bertambah sebesar segitu. Nah, otomatis si Taspen pun kewajiban yang harus dia bayarkan otomatis bertambah kan. Kayak gitu cara mikirnya. Nah, selanjutnya ini yang paling penting. Jangan lupakan, di 1 Januari 2019 kan kita miliki ini semuanya, di mana data ini kita peroleh di 31 Desember 2019. Selanjutnya, tambahan dari past service cost itu adalah akan kan di annual pension expense. Ketika bertambah, kewajiban kita otomatis bertambah kewajibannya mereka. Sehingga balance-nya jadi 193.000, ini tetaplah pasti 111.000. Nah, hati-hati. Nah, 111.000 kan tetap. Sehingga nanti di perhitungan interest expense-nya kita, kan itu adalah 10% dari DBO kan untuk interest expense. 10%-nya itu jangan kalikan sama 112.000 lagi, tapi udah hasil adjusted, udah hasil penyesuaian dengan si past service cost. Jadi interest expense-nya ini tadi akan dikalikan dengan 193.600. Hasilnya berapa? 19.360. Mantap kan? Berarti 10% kali 193.600 gitu. Nah, sementara kan tadi udah kita bahas kan benar-benaran bahwa service cost akan menambah DBO gitu. Interest revenue akan berefek ke plan aset gitu. Contribution akan kemana? Mengurangi cash dan menambah DBO. Apa sih? Menambah plan aset. Iya benar. Benefit tadi apa? Benefit akan mengurangi benefit paid itu ya akan mengurangi si taspennya dua-duanya. Nah, berkurang di kewajiban, berkurang juga di asetnya. Oke, berarti kita jumlahin berapa annual pension expense? 99.360, 20.000, terus kita jumlahin berapa DBO? 214.460,
Jumlahin plan aset hasilnya 134.100. Nah, kalau kayak gini statusnya apa? Yang ini nggak, maksudku yang ini kan, yang ini lebih besar kan daripada yang ini. Yo. Otomatis statusnya ini apa? Jadi net defined liability. Nah, net defined liability lah senilai selisihnya 8360, itulah yang di sini. Otomatis kan ini yang 79.360 ini kan guys. Kalau kita perhatikan sebenarnya itu berasal dari 99.000 ini dikurangi dengan 20.000. Ketika hasilnya itu positif, pasti di sini jadi negatif kayak gitu. 99.360 selisih sini. Terus jumlahin samanya ini, hasilnya pasti sama dengan 80.360. Kalau hasil dari 80.360 ini belum sama hasilnya ini ke sini, maka bertanya-tanyalah apakah jawabannya kita itu benar atau salah. Itu saran dari aku. Jadi itulah yang penting, kayak jadi ini kita acuan kita. Kalau udah sama berarti bisa jadi kita benar, kalau nggak sama udah pasti kita salah kayak gitu. Oke, ini tadi yang remeasurement yang udah jelasin di ini tadi kan. Ini adalah ada terjadi perubahan si aktuaris biasanya yang terjadi, sehingga akan mengubah jumlah dari ininya, jumlah defined benefit obligation statement gitu kan. Dan ini akan kita laporkan di mana? Akan kita laporkan di ini terus, di other comprehensive income kayak gitu. Ini di asset gain or loss yang udah tak jelasin tadi. Asset discard, asset gain and loss tadi itu yang ini loh, asset gain or loss. Gak ada ya di sini, ada kayaknya. Nah, ini tadi yang dimana asset gain and loss itu akan mempengaruhi plan aset, dimana gain yaitu akan menambah, sementara loss akan mengurangi PA. Dari mana diperoleh ini? Selisih dari expected interest revenue dan actual return on plan asset. Kita lihat ya di sini. Nah, lihat di sini si shop Bob ini punya plan aset di 1 Januari 2019 100.000. Diskon rate-nya 6%. Nah, kalau kita tahu berapa plan aset di 1 Januari 2019, terus dikasih diskon rate 6%, apa yang dapat kita peroleh? Interest revenue kan? Karena interest revenue itu kan hasil perkalian dari ini, diskon rate dikali dengan ini. Hasilnya adalah 6% kali 100.000, hasilnya 6.000. Habis itu actual return on plan asetnya diketahui 8.000. Bayangin, expected dari interest revenue-nya kita itu adalah 6% kali 100.000. Adalah 6.000. Tapi aktualnya itu 8.000. Otomatis gain lah aja. Kasih shop itu akan merecord gain senilai 20. Apa sih? Salah kan? Sehingga dia akan mencatat lah ini gain sebesar 20. Kan dia akan mencatat 2.000. Nah, 2.000-nya ini nanti 2.000 ini akan dia akan 2.000-nya ini pasti nanti akan mempengaruhi si worksheet itu. Mari kita lihat ya. Oh, sama ini bentar. Liability gain and loss. Nah, liability gain and loss ini bentar ya. Tadi udah aku jelasin juga di sini, di mana akan mempengaruhi defined benefit obligation. Biasanya terjadi karena perubahan asumsi aktuaris, sehingga akan mengubah besarnya dari plan asetnya. Kita lihat. Dia akan dilaporkan di other comprehensive income, nantinya berarti selanjutnya di AOC dan di equitization. Tahulah itu pasti. Selanjutnya yang terakhir nih kita. Tadi kan 2019 beres.
di 2020 beres. Di 2020 apa yang berubah? Di 2020 itu kan sebenarnya ada past service cost. Ingat-ingat bahwa past service cost itu kayak tadi tuh menambah dari benefit, menambah defined benefit obligation-nya. Karena kewajiban kita bertambah sih, otomatis orang sana juga bertambah gitu. Nah, sekarang tuh kita mencatat di tahun 2021. Di tahun 2020 tadi, bentar ya. Di tahun 2020 tadi kita punya apa ya? Kita punya ini berapa tadi nih? Coba ya, kita sama-sama mengingat. 80, 360, 214 sama 134. Oke. Di sini kan kita punya annual service cost 13.000. Kita ulang lagi deh. Ini mempengaruhi apa tadi? Ini tahun terakhir kok. Jadi saya semangat guys. Ini tahun terakhir. Ini apa? Annual service cost. Menambah. Ayo up. DBO. Habis itu discount rate-nya ini nanti kan akan kita gunakan dalam penghitungan interest expense, dan interest revenue. Ingat-ingat bahwa 10%-nya ini untuk interest expense dikalikan dengan DBO, haruslah yang mana? Haruslah saldo per 1 Januarinya. Maksudnya harus saldo yang udah disesuaikan dengan past service cost. Kayak gitu. Kalau terjadi past service cost, jadi sesuaikan tetap gitu loh. Actual return on plan asset adalah 12.000. Gitu kan. Di sini agak sedikit ini nanti beda. Coba ya. Coba deh. Actual return on plan asset senilai 12.000. Menurut kalian ini kita tampilkan gimana di worksheet? Yang kita tampilkan adalah ini, asset gain or loss. Jadi kita itu nggak pernah menampilkan yang namanya actual return on plan asset ini di sini. Cek dah, nggak ada kan di sini. Nggak ada di sini yang namanya actual return. Tapi apa di sini yang ada? Ini kan aset kan yang ada. Asset gain or loss. Karena loss jadi loss gitu. Jadi ingat bahwa actual return on plan asset ini nggak ditampilkan di dalam worksheet dan jurnal itu. Tapi nanti kita catat sebagai asset gain or loss. Di mana asset gain or loss-nya inilah yang merupakan selisih dari actual return dengan gitu. Ini berarti nanti di sini kita akan menampilkan aset di sini, aset gain or loss. Kenapa aset gain or loss-nya 1410? Kenapa? Pertanyakan kenapa 1410 ini diperoleh dari interest revenue-nya kita itu adalah 13.410. Dari mana? 10% dikalikan dengan ini. 10% dari 134.100 itu kan nilainya kan 13.410. Selisihnya itu dengan actual return. Actual return dengan 12.000. Coba deh. Expected-nya kita itu 13.410. Namun kenyataannya itu hanya 12.000. Otomatis lebih rendah kan dari ekspektasi. Jadi loss lah kita akui nantinya. Loss. Gitu artinya. Nah, selanjutnya annual funding contribution. Gimana tadi perlakuan ini? Kan berarti menambah dan aset gitu. Selanjutnya benefit paid ini, ingatlah bahwa benefit paid itu akan mengurangi DBO dan asetnya, spend kan, gitu. Selanjutnya itu change in, nah ini nih, change in actuarial assumption established. Nah, ada perubahan asumsi dari si aktuaris.
dia katakan bahwa at the end of the defined benefit obligation, di akhir tahun itu segini nilainya. Nilainya jadi 265.000 nilainya. Gitu kan. Tadi seingat kalian, kalau ada perubahan asumsi aktuaris, itu itemnya dicatat apa di worksheet? Sepertinya kalian lupa guys. Liability. Ini nanti akan kita catat liability gain or loss gitu. Kita akan catat liability gain atau liability loss. Kayak gitu kan. Oke, data-data yang tadi itu kita masukkan ke sini. Tapi ingat dulu, ini gini. Perubahan yang dibuat si aktuarisnya itu adalah ditetapkan bahwa di akhir tahun 2021 define benefit obligasinya 265.000. Ini nih. 265.000 dia tetapkan di sini kan. Gitu kan. Otomatis yang menjadi ini nanti yang menjadi liability loss atau liability gain itu gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah 265.000 ini kurangkanlah sama, intinya selisihkan sama yang udah dicatat di awal ini. Coba nanti kalian buktikan bahwa 26.594 ini didapatkan dari 265 ini diselisihkan dengan mereka-mereka ini. Kayak gitu. Oke, kita catatlah mulai dari atas ini. Di 1 Januari, ini adalah berdasarkan informasi per 31 Desember 2020. Kita dapat pensiun ini 8360, ini 241460, ini 13400. Nah, di sini kebetulan nggak ada nih pas service cost. Oke, lolos dari satu masalah. Kita masuk nih ke service cost. Service cost 13.000 akan menambah DBO. Oke, mantap. Habis itu interest expense. Interest expense itu adalah si discount rate yang 10% kalikan dengan DBO. 10% dikali dengan berapa? Dikali dengan 214.460, hasilnya 21.446. Interest revenue 10% dikali plan aset 13.410. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya contribution tadi akan mengurangi cash dan menambah plan aset. Dan benefit paid ingat akan mengurangi kewajibannya si Taspen, mengurangi plan asetnya Taspen. Aset loss 1410 tadi dari mana? Aset loss sebesar 1410 ini didapat dari selisih antara interest revenue yang 13.410. Bayangin, tadi interest revenue-nya kita di expected 13.410. Ternyata actual return-nya hanya 12.000. Berarti sebesar 1.410 itu apa? Kita akuilah sebagai asset loss. Kalau ternyata berkebalikan, ternyata interest revenue-nya kita yang 12.000, tapi actualnya itu 13.410, berarti kita akui sebagai asset gain di sini, kayak gitu. Nah, liability loss ini, ingatlah bahwa liability gain or loss pasti harus ada apabila terjadi perubahan asumsi aktuaris, kayak gitu kan. Nah, di sini karena ini jadi 265.000, otomatis liability loss yang terjadi 26594. Cara paling gampang adalah selisihkan antara ini dengan yang atas-atasnya ini, kayak gitu. Oke, jumlahnya ini seluruhnya segini, dan segini. Oke, karena 265 ini masih lebih besar daripada plan aset, otomatis kan defisit ya. Jadi kita akui net liability senilai 105.400 ini. Gitu. Ingat, kenapa tiba-tiba di sini ada 28004? Dari mana, ayo? Dari atasnya. Betul banget. Jadi kan tadi bahwa yang namanya, ya kan, asset gain or loss, liability gain or loss, itu kan akan mempengaruhi, akan dicatat sebagai OCI. Berarti dilaporkan di Statement of Comprehensive Income, nanti masuk ke OCI, berarti disajikan di Equity Session. Kayak gitu. Udah, guys. OCI hilang ya, dia? Apa? OCI itu nggak bisa hilang ya? Jadi OCI itu buat tahun depan gitu ya? Iyalah. Yang ini kan yang sebelumnya. Betul banget. Duh, pintar banget memang Anda. Ya, betul. Yang ini kan akun permanen kan?
Iya. Yang kayak gitu. Habis itu, coba deh, gimana jurnal ini? Coba deh. Lo, Gas, gimana jurnalnya? Coba bilang. Annual pension expense. Gimana? Cash. Iya nggak sih? Expense, pension expense. Bilang, Di. misalnya pasien expense debit gitu. Yuk. Oh iya, pension expense debit. OCI debit pada cash sama pension liability. Iya gak sih? Tadi OC-nya itu di mana tadi kamu bilang, Gas? Pasti di debit kan? Kan Kenapa loss. di debit? Kan loss, oke, mantap. Iya, betul. Iya, betul Karena banget. Karena kan feeling. saldonya dia ini cara lihatnya. Saldonya kan di debit. OC-nya. Nah iya. Saldonya kan positif, berarti di debit. Ingat ya, semua yang di sini yang positif berarti itu di debit. Yang negatif-negatif itu berarti di kredit. Udah, berarti kan kalau OC di debit apa? Loss kan, unreleased. Nanti kamu nyatetnya berarti unreleased gain. Inilah berarti langsung nggak apa sih? OC aja. OC gain or loss 28004 di debit gitu. Gitu aja. Udah. Ini tadi gimana kita cara ngitung yang tak bilangin tadi loh, yang 26594 dari mana itu adalah yang di awal kurangi dengan semuanya itu. Gitu aja. Terus yang ini, gimana kita ngitung aset loss? Yang tadi kan udah tahu bahwa expected interest revenue yang merupakan hasil perkalian dari discount rate dikali begini, selisihkan dengan actual return. Bayangin yang aktualnya lebih rendah daripada yang diekspektasikan, loss kan? Jadi aset loss deh. Ini jadi liability loss gitu semuanya. Aset loss, liability loss itu akan dilaporkan di OCI kayak gitu. Udah. Nah, ini jurnalnya buat yang tadi tuh. Udah, guys. Yang tadi kan udah kita bahas. Ini tentang pelaporannya aja. Udah. Hey. Gitulah, guys.